untuk mahasiswa 28921502232 dari Prodi Manajemen kelas Reguler Plus semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Digital Business yang dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Cynthia Anissa RP SPD MPDE mengenai bisnis digital dan perdagangan elektronik. Nah, di sini saya akan membahas tentang digital business dan perdagangan elektronik. Yang pertama ada definisi digital business. Yang kedua ada perkembangan usaha di era digital. Yang ketiga ada perbedaan digital business dan perdagangan secara elektronik. Yang keempat ada peluang bisnis digital, dan yang terakhir adanya resiko dan hambatan digital business. Itulah yang akan dibahas dari pembahasan digital dan perdagangan elektronik. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai definisi digital. Definisi digital adalah proses transformasi bisnis dengan mengadaptasi teknologi digital. Jika sebelumnya masih dilakukan secara non-digital, atau manual, maka kini dilakukan secara digital dengan beberapa versi tentang pengertian digital. Konsep bisnis digital adalah kemudahan, konektivitas, serta inovasi melalui bisnis digital. Perusahaan dapat dengan mudah menawarkan produk dan jasanya kepada konsumen. Begitu juga dengan konsumen dapat dengan mudah menemukan produk atau jasa yang mereka inginkan. Selanjutnya, konsep inovasi melalui bisnis digital. Perusahaan mampu memperluas langkah konsumennya dengan mudah. Inovasi terhadap pelayanan produk dan jasa sangat diperlukan untuk menenangkan persaingan karena konsumen juga dapat dengan mudah menemukan produk dan jasa maupun subsidi yang sesuai dengan keinginannya. Nah, ada di sini kelebihan dan cara mengenal digital business. Bagaimana sih cara kita belajar untuk memulai bisnis digital? Yang pertama, kita harus belajar dulu apa sih itu digital business, apa sih untungnya digital business, dan apa juga keuntungan yang didapat dari digital business. Yang kedua, kita mengenali peluang. Nah, apabila di situ terdapat peluang, kita tidak boleh melewatinya. Meskipun peluang itu kita disebutkan gagal, tapi kita harus terus mencoba dan terus mencoba. Yang ketiga, melakukan survei kebutuhan dan kemampuan konsumen. Nah, kita harus mengidentifikasi, mencari apa sih yang lebih banyak dibutuhkan produk barang oleh konsumen yang sekarang, yang pasti mereka cari di sebuah bisnis digital. Nah, kalau misalkan sudah mencari lebih banyak kebutuhan yang digunakan oleh konsumen, lalu kita harus memperbanyak barang tersebut. Yang keempat, membuat bisnis plan. Membuat bisnis plan ialah kita membuat bisnis planning akan seperti apa ke depannya bisnis kita. Yang kelima, mengatur strategi yang tepat. Kita sudah merancang rencana, lalu kita harus mengatur strategi yang benarnya seperti apa, yang tepatnya seperti apa. Yang terakhir ialah mengoptimalkan penggunaan teknologi. Nah, dari kita mengetahui definisi kerugian, kekurangan, manfaat, lalu kita ada peluang, lalu kita survei. Sesudah survei kita membuat rencana bisnis plan. Yang kelima, kita membuat strategi yang tepat. Nah, yang terakhir adalah kita harus mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan menggunakan teknologi. Selain itu juga ada keunggulan dari bisnis digital. Keunggulan dari digital bisnis ialah biaya operasional yang lebih murah, meningkatkan lebih banyak konsumen. Yang kelima, mendongkrak penjualan. Yang keempat, membantu menenangkan. Yang kelima, adanya persaingan lebih mudah dijalankan. Lanjut ke materi yang ketiga ialah perkembangan usaha di era digital. Perkembangan bisnis di era digital ialah diilustrasikan dengan dua kata, yaitu cepat dan tepat. Melalui digitalisasi, berbagai bidang dapat terhubung dengan jutaan manusia melalui web. Keuntungan yaitu efisiensi bisnis dan organisasi yang mempengaruhi manajemen aset. Teknologi yang dapat
memudahkan manusia mendapatkan suatu informasi digital secara bebas dan cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi ini bisa membentuk masyarakat baru, yakni masyarakat era digital. Dengan meniru teknologi penjualan yang baru, maka semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Selain itu, ada juga sosial media dengan membawa dampak yang signifikan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya ialah ada bisnis di era digital menggunakan sosial media dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Apa sih untungnya? Ada 5 keuntungan yang didapatkan dari kita menggunakan bisnis digital oleh sosial media. 5 keuntungan tersebut, yang pertama ada fintech fine teknologi. Fine teknologi ialah tentunya udah sering terdengar di telinga kita, khususnya para pengguna internet yang melakukan transaksi di dalamnya. Generasi milenial menjadi salah satu target perusahaan fintech karena memberikan kemudahan pengelolaan finansial. Yang kedua ada software as a service atau SaaS. Di era digital, peluang bisnis yang dapat digunakan adalah bisnis perkembangan software as a service, perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha. Adapun bentuk dari penjualan berupa bisnis to bisnis, artinya pelanggan utamanya adalah semua pembisnis. Contohnya, bisnis software SS adalah absensi software keuangan dan juga software pendataan. Nah, lalu yang ketiga adalah cloud hosting. Ini merupakan salah satu teknik penyimpanan data yang ringan yang sangat mudah diakses. Dasarnya masyarakat pasti pernah menggunakan cloud, tetapi tidak tahu kalau itu adalah cloud hosting. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox. Cloud yang paling populer digunakan itulah yang membuat cloud hosting sangat laku di era digital. Karena ini sangat berdekatan dengan dunia industri dan proses bisnis. Nah, keuntungan yang keempat adalah bisnis jual beli online. Di era digital, bisnis jual beli secara online semakin menjanjikan. Promosi yang relatif mudah dan efisiensi serta tidak mengeluarkan banyak biaya operasional. Banyak penawaran dan pembayaran yang bisa dipilih, sistem pembayaran cash on delivery atau COD, virtual banking hingga pembayaran lewat fintech. Nah, yang terakhir adalah keuntungan dari menggunakan sosial media adalah on-demand service. Adalah peluang bisnis di era digital yang selanjutnya. On-demand service seringkali digunakan oleh masyarakat. Contohnya aplikasi transportasi online. Pada dasarnya, on-demand service adalah layanan jasa yang muncul jika ada kebutuhan bisnis yang fleksibel, membuat on-demand service makin digemari. Contohnya ialah seperti Gojek, Gosen, Grab, dan juga yang lainnya. Materi selanjutnya ialah perbedaan digital bisnis dan perdagangan elektronik. Bisnis digital menjalankan tugasnya lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan tetap produk barang dan jasa dapat transaksi online. Sedangkan perdagangan elektronik atau e-commerce hanya bisa menggunakan sebagai media transaksi jual beli online. Yang kedua, ada e-commerce. Biasanya bagian kecil dari bisnis di era digital, karena bisnis digital merupakan sistem informasi yang tepat di bagian penunjang jalannya bisnis, terutama pada melalui internet. Bisnis digital memerlukan sistem pemasaran yang kompleks, menyasar ke setiap bagian dari hulu ke hilir sebuah bisnis. Sedangkan e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi analisis segi bisnis saja. Bisnis digital dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang bergerak dari awal, mulai dari keuangan. Sedangkan e-commerce adalah sebuah kegiatan dalam menarik customer, supplier maupun mitra untuk membeli dan menjual secara online. Nah, perbedaan yang selanjutnya ialah bisnis digital memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding e-commerce karena bisnis digital meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa. Sedangkan e-commerce
hanya sebatas proses jual beli jasa atau produk melalui situs web saja. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya ialah ada peluang dari digital business. Peluang dari digital business itu apa aja sih? Bisnis digital adalah suatu jenis bisnis yang biasanya memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkan. Digital saat ini makin menjamur seiring dengan perkembangan teknologi. Peluang bisnis digital ialah berpotensi meraih banyak keuntungan. Jika kita melihat data, katakan saja membuka usaha di marketplace atau sosial media dengan banyaknya pengguna internet dan media sosial, maka kesempatan bisnis dapat dilihat oleh banyak konsumen tentunya sangat besar, apalagi ditambah dengan luasnya pasar yang dapat dijangkau hingga ke seluruh Indonesia, maka pelanggan Anda pun tidak hanya dari masyarakat lokal saja. Nah, yang kedua ada ide digital bisnis. Ada banyak sekali contoh bisnis digital yang bisa kita coba dan bisa kita jalankan. Yang pertama adanya seperti desain bisnis, YouTuber, podcast, online theater, jasa penerjemah, blogger, copywriter, web development, admin medsos, job sweeper, dan content writer. Nah, contoh yang terakhir dari ide digital bisnis yaitu jualan online. Itu pasti banyak manfaatnya untuk kita semua. Nah, lanjut ke resiko hambatan dari digital bisnis. Persaingan yang sangat ketat antara persaingan bisnis merupakan resiko yang paling umum terjadi dalam bisnis persaingan yang ketat karena keefisiensian bisnis marketing ini yang akhirnya membuat orang untuk mengetahui bidang bisnis. Mengingat target bisnis Anda akan semakin sempit, tentunya nanti akan membuat kalian kehilangan konsekuensi Anda dalam berbisnis. Oleh karena itu, resiko persaingan yang ketat dapat dicegah dan memunculkan ide-ide atau inovasi baru. Oleh produk Anda, tentukan produknya menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk menjadi produk Anda. Yang pertama ada produk pemasaran. Proses pemasaran. Banyak hal yang mempengaruhi proses pemasaran seperti halnya konten yang menarik, kecepatan dalam memberikan respon, atau strategi pemasaran. Semua hal tersebut haruslah ada kuasa supaya Anda lebih mudah dan menjalankan bisnis di era digital marketing ini. Yang kedua ada proses pemasaran. Banyak hal yang bisa mempengaruhi pemasaran seperti halnya konten menarik, ketepatan dalam memberikan respon, strategi pemasaran. Semua tersebut harus Anda kuasai supaya lebih mudah dalam menjalankan digital business marketing ini. Yang ketiga adalah permintaan konsumen yang berubah-ubah. Banyak konsumen lebih suka melakukan pembelian produk secara online karena dirasa lebih mudah dalam transaksi dan boleh melakukan permintaan dan perubahan permintaan sesuai keinginan. Akan tetapi hal tersebut menjadi salah satu resiko yang cukup besar bagi Anda. Untuk itu, Anda perlu bersabar dalam menghadapi konsumen tipe tersebut. Yang keempat, resikonya adalah adanya penipuan. Dalam bisnis digital marketing, terjadinya penipuan sangatlah mengganggu aktivitas bisnis Anda. Semakin canggihnya zaman masyarakat, abai dengan adanya penipuan yang terjadi di sekitar kita. Para penipu dengan mudahnya memperdaya korban lewat maraknya bisnis digital marketing ini. Penipuan ini bisa dari dasar konsumen Anda diri sendiri. Jika Anda mengalami hal tersebut, pastikan semua melakukan transaksi baiknya Anda teliti dengan konsumen agar tidak terjadi penipuan. Dengan itu, Anda akan lebih mudah melacak dan melaporkan jika memang terjadi sebuah penipuan. Nah, demikianlah materi pembahasan tentang digital business dan perdagangan elektronik, mulai dari definisi, peluang, dan juga yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.